Tapi videonya kan berhenti sendiri. Kenapa bisa berhenti sendiri videonya? Karena udah 1 jam, dia tuh udah 1 jam berhenti sendiri. Jadi pentingnya ini HP masih ada yang bermain-main. Biasanya nggak kayak begitu kan? Kalau orang ngerekam layar nggak kayak begitu kan? Jadi intinya mereka itu masih nantang secara sadar, secara terang-terangan. Ini hari Jumat 5 September tahun 2025. Jadi menyiksanya jangan kasihan sedikit pun. Udah itu intinya. Paketnya. Makanya udah, kalau nggak mau jujur langsung disayat-sayat pergelangan sendinya. Ini Bung Reni no. Rokoknya tuh. Itu ibu yang ngasih ASI sama saya. Iya. Ini bokap nih. Namanya Bapak Raja Neptunus nih. Itu darah saya. Kan udah dibilangin yang ada tompelnya jangan sampai terluka sedikit pun. Itu darah yang ada tompelnya. Darah saya, saking keselnya saya. Anak usia 8 di usia 8 tahun aja bisa ngelakuin pembunuhan. Cuman mereka itu komplotan jaringan internasional. Itu intinya. Orang yang ngebunuh orang yang nggak bersalah, yang mati yang ngebunuhnya. Mau takut apaan? Langsung anak kandungnya Tuhan Suruh Alam yang ngejamin. Ini bapaknya namanya Bapak Raja Neptunus. Ini ibunya namanya Ibu Putri Ratu Grace atau Ratu Pantai Selatan. Makanya anaknya raja dari semuanya raja, anaknya ratu dari semuanya ratu, yang nyiptain kesetaraan kepada seluruh dunia. Rokok gudang garam merah biasa. Hanya orang kalau nggak percaya sama saya, disebutnya Fir'aun. Nggak ada itu. Disebutnya Fir'aun. Ada yang apanya, yang gaibnya masih ada yang ituin, yang bercandain. Jadi mereka itu ingin saya ngomong terus yang lainnya nggak ngedengerin suara yang di HP-nya, itu intinya. Kenapa? Karena nggak percaya kepada Tuhan. Kenapa selalu dibiarin? Karena Tuhan itu dipercayain. Kalau nggak untung ya nggak mungkin saya bikin orang sakit hati. Kan dijelasin. Kalau saya berbohong, akurasi nggak juara 1. Itu di depan orang banyak. Bersumpah dengan Al-Quran. Terus itu anaknya Veronica yang tadi itu yang di sono. Cakep anaknya. Tapi nggak tahu yang mana mamanya. Ada mamanya. Mamanya ada. Bung Rani mah tadi. Bapak mah sehat. Bikin video kan yang nanya nih. Bikin video secara sadar apa enggak? Secara sadar. Sadar semua bikin video mah. Masih lajang. Gantangan yang aslinya apa yang di videonya? Yang aslinya kan jauh kan? 1 jam 3 gigaan, cuman paling 230 MB paling. 300 MB paling.
dikompresi sendiri kan. Ya naik sepeda. Jadi poin pentingnya nih, bertanyanya kepada Al-Quran, terus sama orang-orang yang dipercaya sama Al-Quran. Orang kalau nggak bisa jaga kelakuan, nggak bisa jaga omongan, itu nggak bakalan dipercaya sama Al-Quran. Terus kalau mau berdakwah, kelakuan harus sesuai sama omongan. Kalau udah disuruh pergi dari musola atau dari masjid, udah jangan menjadi jangan menjadi sholat. Ya itu masjid yang, pokoknya semua masjid yang dipakai untuk beribadah udah ngusir-ngusir orang, tapi orangnya pada nggak mau pergi. Makanya kata malaikat Allahnya, ini orang-orang yang dikata malaikat. Jangan ngajari orang sholat, jangan sholat. Kenapa? Karena kelakuan kalian gak sesuai sama omongan kalian. Kalian bikin orang takut belajar agama. Banyak. Kata masjidnya, alhamdulillah akhirnya tersampaikan juga apa yang saya omongin kepada orang-orang, katanya itu, kata masjidnya. Yang mau jadi makmum banyak, yang mau jadi jadi imam banyak. Terus mbaknya masih berharap, terus kecewa, terluka, nangis, hidup ini gak adil. Ya berarti pakai menjaga keberlangsungan, jadi hidupnya adil. Kalau salah memilih pemimpin bagaimana? Jadi penghuni neraka jahanam. Udah dikasih yang gampang, minta yang susah, ya selalu sendiri. Terus kalau mau belajar sholat ya gimana? Mau belajar sholat kayak gini nih. Ya kalau mau ziarah maksudnya mau datang, mau lihat Abu Nusrojo, mau ngeliat mukanya Abu Nusrojo gak apa-apa. Mau ketemu, mau belajar gak apa-apa. Yang penting kelakuan sesuai sama omongan. Jangan gak sesuai kelakuannya. Pelaku doksasi ya, pelaku pajak. Masih lajang di tanggal Jumat 5 September tahun 2025 masih lajang. Kayak begitu komputer sholat Nih kalau mau belajar sholat kayak begini, beli buku tuntunan sholat aja, beli buku tuntunan sholat. Yang penting mah tanggung jawab saya bisa pegang. Nih, beli buku tuntunan sholat nih, namanya buku tuntunan sholat. Kalau enggak ini aja di fotokopi nggak apa-apa, ini di fotokopi nggak apa-apa, ini ditaruh di masjid-masjid nggak apa-apa, ditempel di setiap masjid. Kalau agama gaji pemerintah yang gajinya. Ini kayak gini contohnya nih. Salam. Iya, tadi itu aja deh. Ini ditulisnya ditulisnya yang gede-gede. Tulisannya yang gede-gede, contohnya ini begini nih. Ya, contohnya gini nih. Tulisannya udah gede kayak begini. Kan kelihatan tulisannya gede-gede kan? Taruh di sini nih, taruh contohnya nih. Nih. Ini taruh sini satu, taruh sini, mau ditempel di sini nggak apa-apa, mau ditempel di tembok rumahnya nggak apa-apa, mau ditaruh di depan sini nggak apa-apa. Kayak begitu contohnya nih. Ya saya sendiri yang nulisnya, ya saya nulisnya. Nggak kayak nikah cakep sebenarnya kalau dari jauh. Cakep kayak nikah cakep.
bercanda doang. Orang kalau bangga agama gak usah takutin. Ini ditempel-tempelin aja, di fotokopi ditempel-tempelin di rumah sendiri, sama keluarga sendiri, jangan sama orang lain belajarnya. Kayak gini tata cara berwudu ditempelin aja di rumahnya sendiri, tempelin di tembok atau gimana. Ini dicetak yang gede, ditulis yang gede, taruh di depan masjid. Di depan masjid itu ditulis kayak begini. Jadi orang malam mau sholat enak. Kayak gini kan contohnya nih. Ini kayak gini nih. Kayak gini. Contoh doang nih. Contoh doang. Kayak gitu kan. Ini kan kayak gini. Ini kan sejadah, ini namanya sejadah. Taruh sini. Di sejadah taruh sini. Sambil situ maka sambil notot kayak gitu. Sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Doa kita di situ doa kita. Kalau pertama belajar baca itu aja, baca Al-Fatihah aja nggak apa-apa. Soalnya lagi pada dipermainin pikirannya. Soalnya di doa kita itu di internet itu ada apa namanya, ada bacaan dari kaum yang musyrik atau dan sebagainya. Pikirannya lagi pada bermain, makanya harus baca Al-Fatihah aja. Belum bisa baca Al-Fatihah baru belajar doain kita. Belajarnya kayak yang dimaksud musyrik itu menyembah ke selain Allah, baru musyrik namanya. Makanya kalau berdoa kepada Nabi dapat pahala, berdoa kepada malaikat dapat pahala. Jadi poin pentingnya, yang dimaksud musyrik itu menyembah ke selain Allah. Dicatat. Kalau orang berziarah ke makam, hukumannya apa Ustadz? Hukumannya dosa apa enggak? Enggak dosa. Kenapa? Karena di makam itu ada bukti dari kebesaran Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam itu memberikan bukti. Kepada siapa? Kepada makhluk-makhluknya yang taat hukum agama, taat hukum negara. Kalau meninggal makamnya itu dijaga. Dijaga sama siapa? Sama malaikat-malaikat Allah. Yang musyrik bagaimana Ustadz? Yang musyrik itu menyembah makam. Orang kalau menyembah makam baru musyrik namanya. Tapi kalau berziarah ke makam artinya apa? Artinya minta didoakan. Minta didoakan oleh siapa? Minta didoakan oleh buyut-buyut atau orang-orang yang diberi karomah. Nggak dosa. Yang malah dianjurin atau minta didoain oleh malaikat-malaikat Allah. Yang dosa itu bagaimana? Yang dosa itu menyembah ke selain Allah. Kecuali menyembah makam baru musyrik namanya. Jadi yang musyrik itu menyembah ke selain Allah. Berziarah ke makam itu salah satu pembuka pintu rezeki, jodoh juga. Makanya kalau berziarah ke makam harus jaga kelakuan, jangan sembarangan. Kalau berziarah ke makam-makam itu intinya. Nanti sambung lagi. gini. Kayak begitu belajarnya di rumahnya sendiri-sendiri. Di rumah sendiri sama keluarga sendiri ya kan? Pasti bisa sholat semuanya. Sholat sama sembahyang itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Udah itu intinya. Ini nama negara bangsa Indonesia nih. Namanya Gunung Garuda. Ini bendera bangsa Indonesia, merah putih. Terus dulu kenapa nih lagu kebangsaan yang dipilih sama pendiri bangsa Indonesia, leluhur bangsa Indonesia yang dipilih lagu Indonesia Raya. Dulu itu para pendiri bangsa Indonesia dan leluhur bangsa Indonesia ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar, makanya dipilihnya Indonesia Raya lagu bangsaannya. Cuman nggak tahu ini kedepannya mau kayak gimana. Tanya sama Pak Prabowo Subianto sama Ibu Sri Mulyani Indrawati.
mau jadi Indonesia Raya atau mau kayak gimana, nggak tahu, tanya sama yang ahlinya. Ya anaknya Pak Prabowo Subianto sama Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ya pentingnya aja akurasi, dilihat akurasi. Akurasi itu yang megang ada tompelnya. Akurasi itu kepintaran, kejujuran, sama pelakuan juga. Itu intinya. Dosa yang paling gede itu berbohong. Berbohong itu menimbulkan fitnah. Segala sesuatu yang menimbulkan fitnah itu wajib mati. Karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Yang ditanya kayak begini, pernah melek KPK secara sadar nggak? Setelah tahun 2017 ke atas, nggak pernah sama sekali. Udah itu intinya, makanya jaga jarak sampai saya nikah. Aturannya kalau saya megang duit, saya nikah. Juga yang menemukan jati diri kayak biasanya. Terus kalau mau nikah dipaksa menemukan jati diri, jangan dipaksa mencari jati diri. Kenapa? Karena rata-rata kasus perceraian itu kenapa? Karena orang nikahnya dipaksa mencari jati diri, bukan dipaksa menemukan jati diri. Orang kalau dipaksa mencari jati diri itu baru bisa ngebedain benar salahnya perbuatan, belum memahami suatu didikan. Jadi intinya penghulu-penghulu nih yang nikahin anak di bawah umur atau anak dipaksa mencari jati diri, langsung ditonjok-tonjok, langsung dicekin aja. Yang jadi korban siapa? Anaknya, bukan lu. Langsung tonjok dan dicekin lagi. Itu intinya. Terus itu intinya. Jadi kalau belum menemukan jati diri, jangan ada yang boleh nikah. Saya nggak kemana-mana. Bawa duitnya, maksudnya yang ahlinya. Kalau mereka emang sengaja masih menantang, udah yang lainnya yang ahlinya. Langsung turun tangan aja, naik helikopter aja, jangan pura-pura bego, jangan pura-pura tolol. Kalian semua itu ada tanggung jawabnya, sama yang ada tompelnya. Di kampung Cibudus Kidul, nomor posisi rumahnya Lintang 6 Selatan 094739, ujurnya 106198254. Sama aja. Kalau angka belakangnya berbeda itu cuma beda-beda dikit doang, beda-beda 1 meter atau 2 meter. Paling jauh itu beda-beda 5 meter paling jauhnya. Itu intinya. Saya marah-marah gue cepet tuanya. Sebenarnya itu tadi, saya jarang marah-marah. Timut juga, datang juga. Jadi intinya bergerak langsung. Udah, nggak usah minta pendapat dari yang lainnya lagi. Itu intinya. Terus Islam itu asli agama bangsa Indonesia, Buddha juga sama asli agama bangsa Indonesia, Hindu juga sama asli agama bangsa Indonesia. Semua agama itu dipecah belah sama hadis. Agama Buddha yang lurus namanya apa? Buddha aliran Al-Quran. Hindu yang lurus namanya Hindu apa? Hindu aliran Al-Quran. Islam yang lurus namanya apa? Nama Islamnya Islam aliran Al-Quran. Semua agama itu dipecah belah sama hadis, makanya berpegangnya ke Al-Quran. Kalau ada yang ngeyel, ada yang ngotot-ngotot berdebat tentang agama, langsung diinjek-injekin aja, ditonjokin aja. Udah itu lagi intinya. Terus mbaknya, Mbak, jangan terlalu sering ngelamun, nanti cepat tua. Mbaknya cantik kalau dari jauh. Kenapa kayak gitu? Karena kalau dari dekat mau siapa aja nih, kalau dari dekat jelek, kalau dari jauh tetap cakep. Itu intinya. Mbaknya kalau senyum jangan depan orang banyak, nanti saya terluka. Kenapa? Karena mbaknya itu menaruh harap kepada siapa? Pada masnya. Masnya kayak begini karakternya, suka ngebarin anak orang, tapi hatinya baik, kelakuannya juga sesuai sama omongannya.
pentingnya aja. Semua itu dipertanggungjawabin. Makanya kalau bersumpah dengan Al-Quran harus berkata jujur. Mau siapa aja bersumpah dengan Al-Quran, kalau berkata bohong itu dikasih waktu 1 minggu. Kalau apalagi Tuhan seluruh alam, apalagi kalau dari Tuhan seluruh alam, itu langsung scam main gaibnya. Kenapa? Karena banyak yang membenci Tuhan seluruh alam. Kenapa? Karena banyak yang kalah sama nafsunya, memperdebatkan suatu ketetapan. Saya nggak terima, saya orangnya tak lempar kesalahan. Saya minta pendapat dari Al-Quran. Kata Al-Quran langsung dikali 1000 tahun lama kurungannya. Ya makanya kalau nggak mau dihukum jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hukum dibuat agar apa? Agama dibuat agar apa? Agar manusia bisa memanusiakan manusia dan makhluk lainnya. Agar orang bisa memanusiakan manusia dan makhluk lainnya juga. Orang itu sebutan untuk sekumpulan makhluk. Itu intinya. Jadi jodohnya siapa? Kata bokap sama nyokap, anak mah diurus aja yang bener. Kan dilihat sendiri saya ganteng apa jelek? Ganteng apa jelek? Kalau kayak gitu tambah lagi ganteng apa jelek? Bisa jadi playboy nggak? Bisa kan? Jelek bisa lah. Orang pas Veronica ngeliatin aja, Veronica aja ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Kata Veronica ini mimpi apa bukan? Itu intinya enggak, Veronica kan udah jauh ngeliatin, Martin juga. Ya tahu Veronica, tahu lewat gitu Veronica. Gini kan. Kenapa kayak gitu? Itu tanda cinta dari Veronica. Dia gini orangnya. Yang lain jangan ikut-ikutan, itu keluar dari simbangnya. Veronica gimana? Omongannya, kelakuannya sesuai nggak sama agama? Kalau nggak sesuai bunuh aja. Itu intinya. Ya bukan urusan saya. Orang kalau udah banyak nikah sama saya, jangan nikah sama orang lain. Ya makanya jaga jarak, makanya bawain duit biar saya nikah. Makanya yang bego motor itu kalian semua. Udah disuruh bawain duit, mau nunggu apaan? Nunggu si mbaknya datang, ngelakuin penyayatan sambil menggulirkan hidup kalian. Waktu itu sangat berharga. Udah itu intinya. Terus untuk jodoh saya yang ada di seluruh dunia, jangan sering tersenyum ke orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu orang lain. Jadi kalau mau senyum, ditaruh aja senyumnya untuk orang yang disayangin. Terus kalau lagi senyum, jangan lupa masih ada yang mikirin. Itu intinya. Mau nanya apa? Iya, berlangsungan. Benernya begini nih, orang belajar agama itu biar nggak salah jalan, bukan ngebandingin satu sama lainnya. Terus orang belajar agama biar apa juga, biar nggak salah jalan doang, bukan buat menyeimbangin segala sesuatu. Banyak orang kalau belajar agama ingin menyeimbangin segala sesuatu jadi avatar. Ya makanya belajar agama itu biar nggak salah jalan. Itu intinya. Arapa gimana Arapa? Kandungannya gimana, sehat? Arapa mau lanjut apa enggak? Biar jelas. Makanya saya bilang juga apa? Karena pendidikan yang belum merata, pendidikan belum merata, begitu saya masih perjaka. Kenapa? Karena belum pernah menikah suka. Waktu dinikah sama orang kali salah, itu pernikahan paksa. Pernikahan paksa itu ya namanya pernikahan suka. Bukan atas unsur keinginan, atas unsur paksaan, sampai berantem juga. Kenapa dibiarin sama Tuhan seluruh alam? Untuk bukti di neraka jahanam. Kalau
udah dibilangin, saya itu jangan sampai terluka sedikit pun. Yang ada tompelnya itu jangan sampai terluka sedikit pun. Ini bukan terluka lagi. Makanya kalian bersekongkol sama malu-malu licik. Kenapa? Karena kalah sama nafsunya, yang gak ada kata ampun, gak ada kata maaf. Saya orangnya gak tegaan, takut lempar-lempar kesalahan. Saya minta pendapat dari Al-Quran. Minta pendapat dong dari Al-Quran. Dikali 1000 tahun lama kurungannya. Yang gak dosa, ada sebabnya. Kecuali gak ada sebabnya, baru dosa. Udah itu dulu, nanti sambung lagi. Gimana? Keren kata-katanya. Masih pada mikirin apa namanya perkataannya. Saya waktu di laut 2 slop 1 minggu kurang. Kagak, cuman kalau disimbanginnya makan sebuah, makan buah-buahan, minum susu, tetap sehat. Apalagi makan ikan, tetap bagus buat kesehatan juga. Emangnya rokoknya dimakan, kagak diseblokkan. Itu intinya. Jadi poin pentingnya belum megang duit sampai sekarang. Sekarang tanggal 5 September. Iya bener, 5 September tahun 2025. Ya bisa disumpah sama Al-Quran. Saya itu kepribadian orang yang jujur, orang yang gak bisa nyimpen perasaan. Iya. Mau nonton mbaknya. Lagi OTT. Yang bermain-main sama sinyalnya siapa tuh? Bermain sama Pipi. Ini anaknya juga. Pernikahan gaib semua, pernikahan gaib. Ya ini istri saya juga, bukan ini balik salah orangnya ini. Anaknya si Olongnu.
Ini kan ada yang bertanya duit yang kayak gimana, Gung, duit yang kayak gimana, yang gaib kan bertanya. Saya ngambil foto di Facebook. Tata cara sholat 1 waktu 17 rakaat, ada di komentar. Tinggal cari di Facebook aja, tinggal tulis-tulis aja di Facebook mah. Tinggal tulis-tulis aja. Tata cara wudhu ada di Facebook, no, ada lengkap kok, no. Tinggal cari-cari aja, tulis-tulis sendiri aja, no. Ada semuanya lengkap, no. Perbuatan apa yang membuat sholat atau sembahyangnya manusia, jin, iblis, hewan, malaikat, binatang tidak diterima. Ada, no, ada semua, no, tulisannya, no, lengkap. Tinggal tulis-tulis aja, nggak apa-apa. Orang umum kagak ada, maksudnya dari kemarin juga ini publik semua, nggak ada yang diprivasiin. Cuma pada males nyarinya, fatality langsung tonjol langsung. disuruh pingsan nggak mau pingsan. Banyak ngomongnya cepetan melulu, bukan cepetan, emang kayak begini komuknya, bukan bilang cepetan. Ini otot bingung lulu. Oh, otot masih bingung, nggak tahu tinggal nanya. Salah tinggal dibetulin, yang penting jangan lakuin perbuatan yang dilarang sama agama, terus perbuatan yang dilarang sama negara. Dikit bingung melulu. Otot mukanya jangan ngeselin gitu, emang kayak begini komuknya. Otot emang kayak begini komuknya, nggak ngeselin. Lep. Otot aja kalau dipoto waktu itu otot masih ada, masih jadi ular apa jadi kucing, nggak tahu otot mau jadi ular apa jadi kucing, pokoknya mau jadi ular. Kalau jadi kucing tadi jadi playboy lagi. Wak orang kenapa jadi babi. Udah otot bilangin jangan belajar ilmu hitam. Jadi Kagebutsu no Jutsu itu artinya bahasa Indonesianya di mana-mana ada otot. Ini otot pas lagi keren-kerennya nih. Ada otot. Jadi ular. Tapi kalau keluar juga pasti ketemu, no. Pas lagi jadi keren-kerennya, no. Pas lagi ganteng-gantengnya, no. Otot pas lagi ganteng-gantengnya. Otot lagi curhat sama abangnya. Ini lagi curhat sama abangnya nih. Lagi curhat sama abangnya, no. Ini Otot lagi menatap tajam pujian hatinya nih. Otot pemalu juga. Juga apa namanya, kayak biasa kayak orang. Kalau lagi diem, orangnya lagi diem, diintipin. Senyumnya Otot manis, no, kayak yang di film Naruto senyumnya. Sinyalnya kayak yang di film Naruto, no, senyumnya, no. Celing. Love you. Otot masih sempat-sempatnya bilang love you. Meninggal atau mati mampus, kata Otot, jangan banyak gaya. lengkap. Bacaan sholatnya mah lengkap, tinggal ditulis di buku, yang gede-gede tulisannya, di kertas, baru taruh di depan sejadah, baru belajar sholatnya sendiri-sendiri, di rumahnya sendiri-sendiri. Dari semua jenis logam apa yang paling membutuhkan panas lebih besar untuk dilelehkan? A. Besi, B. Baja, C. Besi dan baja. Ye, wow, hebat, wah, keren, ye. Ini kagak ada. Love you. Ternyata api membutuhkan panas 1250 derajat Celcius untuk melelehkan besinya. Apakah sebutan untuk rasa yang lebih panas dibandingkan rasa kangen ini kepada Melisa? Love you, Melisa. Jika api membutuhkan 1525 derajat Celcius, maka rasa kangen ini hanya membutuhkan kasih sayang yang tulus darimu, Melisa. Love you. Selain rasa panas yang menyiksa, ternyata rasa kangen juga menyiksa, ya.
Otot masih bingung. Ini itu lagi mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu jangan egois untuk mengambil suatu keputusan sampai-sampai membahayakan rakyatnya, dan rakyat jangan sampai memilih, jangan sampai salah memilih pemimpin. Yang salah pemimpinnya, yang dihukum pemimpinnya aja, jangan ngebenci negaranya dan jangan ngebenci kotanya. Yang salah tradisinya diperbaikin, jangan udah tahu salah dibiarin, yang salah budayanya diperbaikin, jangan dibiarin. Itu intinya. Katanya cinta itu membawa luka, ternyata salah. Yang membawa luka itu harapan kepada orang yang salah. Kalau kalian terluka karena cinta, itu salah diri kalian sendiri, mencintai orang yang salah. Dan jangan menyalahkan siapapun atas apa yang kalian lakukan. Intinya saya akan berkembang dan apa yang Tuhan seluruh alam ajarkan dengan rasa takut dan rasa syukur atas kesabaran. Jangan orang lain tuh berkembang dan melanjutkan apa yang diimpikan atau dicita-citakan. Kata bokap sama nyokap, kalau kalian merusak satu kehidupan manusia, berarti kalian menghancurkan satu buah bumi atau planet, dan itu peringatan yang keras agar kalian berpikir. Love you Paiko. Isinya banyak tapi nggak tahu. Pernikahan gaib, bukan pernikahan nyata, bukan pernikahan gaib. Lebih ke cara berpikir dan kematangan usia aja. Mungkin ketika dewasa, didikan yang dilihat tidak baik akan menjadi baik, seperti pemahaman dan rasa takut dan rasa sayang. Agar apa? Agar menjadi manusia yang mempergunakan hati, akal, dan pikirannya. Rasa malu itu sangat penting. Kenapa? Langsung cabut nyawanya. Wah. Intinya manusia dan binatang itu yang membedakan kelakuannya. Rasa malu itu bagian dari sifat khas manusia yang wajib untuk dijaga dan disayang-sayangin, seperti mbaknya dan perasaannya dan rasa cintanya. Love you. Ini bapaknya Dewa Arjuna, mbaknya jangan mancing-mancing. Hati itu tempat yang bersih, jangan mengotori hati dengan drama yang gak penting, A, B, atau C kelamaan milihnya. Lebih ke rasa takut agar menjadi apa yang diinginkan dan diimpikan, seperti sebuah rasa yang bisa merasakan cinta dari orang yang mencintai dirinya, tapi yang dicintainya mencintai orang lain. Sepertinya minta dicabut paksa nyawanya. Enggak, cuma dipesanin doang. Ya, pasti mencintai dirinya juga lah. Fatality, mampus langsung fatality. Udah dibilangin jangan main perasaan dan cinta, tapi dianya yang ngebaperin duluan. Giliran dibaperin lagi malah nangis. Adik-adik, dengerin ya, cinta itu diciptakan untuk menghapuskan kebencian. Otot kok senyumnya manis banget sih. Otot ingin ngerebut istri orang ya? Enggak gitu juga, otot emang manis senyumnya. Wak, nangis beneran, nggak apa-apa, malah bagus tandanya dia masih ingat dengan Tuhannya. Jangan sampai nggak menangis dan nggak marah-marah tapi malah bunuh diri. Udah dibilangin jangan main cinta-cintaan. Mbaknya dan Agung Nurrojo itu seperti bumi dan bulan yang nggak terpisahkan selamanya. Sepertinya mereka ingin memanfaatkan satu sama lainnya sambil monitoring di mana aja pelaku-pelakunya. Jawab dengan jujur, siapa yang menyuruh? Dibaperin sama malaikat, untung gak dicabut nyawanya. Senyum itu ibadah, apalagi kalau disenyumin sama mbaknya. Semua ada harganya. Kalian harus jaga kelakuan kalau tidak ingin dilaknat seperti mereka. Agung Nurrojo haknya belum dikasihin, udah gitu pekerjaannya belum normal lagi. Intinya kalian jangan banyak tingkah. Agung Nurrojo itu raja yang mempunyai bumi serta semua isinya. Maknanya bersosial yang baik itu tidak merendahkan diri sendiri dan tidak merendahkan orang lain. Ingat umur boy, selesai atau tamat. Jati diri jangan sampai hilang. Apa itu jati diri kita? Yaitu tidak pernah main-main dan bermain-main dengan apa yang diamanatkan dan apa yang ditugaskan, karena semuanya dipertanggungjawabkan.
di saat hidup dan di saat meninggal. Itu intinya. Banyak cerita-cerita keren mah, banyak cerita-cerita keren mah banyak. Saya bisa nulis cerita juga. Waktu di laut itu punya laptop nulis juga di laptop juga tentang cerita-cerita keren. Iya makanya cepetan, menunggu apaan lagi? Iya masih di rumah yang ini, masih di rumah ini. Saya males keluar-keluar kalau nggak ada manfaatnya. Terus mau nanya tentang apa lagi? Banyak maksudnya. Kalau baca-baca statusnya kayaknya nggak berhenti berpikir. Makanya ada yang majang fotonya di Facebook, ada yang majang fotonya di tembok, terus dilempar-lemparin begitu, terus dicoret-coret temboknya. Ya nggak apa-apa. Itu intinya. Sekarang tanggal 9 September, 5 September, masih 5 September tahun 2025. Banyak anaknya berarti. Nanti sambung lagi, love you semuanya. Tapi pernikahan gaib, nggak sadar sama sadar. Sama aja kayak ini, kayak orang lagi tidur. Kamu kalau lagi tidur ngapain? Kalau lagi tidur ngapain? Mimpi. Selain mimpi ngapain? Gak tahu bener. Ya, kayak begitu, namanya orang lagi tidur ya nggak tahu, orang namanya nggak sadar. Itu intinya. Keren kan? Saya cepetnya praktek. Kalau belajar yang lainnya agak kurang. Kalau praktek cepet. Kalau mengingat agak kurang.